Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan dari tugas UAS yang mana yaitu mata kuliah pasar uang dan modal dengan tema atau judul manajemen pasar modal konvensional. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Lukman Nur Hakim dari Prodi Manajemen. Dan yang saya hormati Bapak dosen Dr. Sugeng Priyatno SMM dan teman-teman semua, kami dari Universitas Penusantri Bekasi. Nah, selanjutnya. Oke, dari konsep dasar pasar modal atau pengertian dari pasar modal ini yaitu pasar modal yang di Indonesia mulai didirikan pada saat Indonesia masih merupakan jajahan Belanda. Nah, pada saat itu POAC secara umum alasan membentukkan pasar modal adalah lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Nah, istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange, dan market. Nah, sementara istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stok. Nah, pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pasar ayat 1 11 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan berpandangan efek. Nah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, adapun menurut para ahli ataupun menurut Scott, pasar modal adalah pasar untuk jangka panjang yang berpandangkan sebuah saham biasa. Nah, sehingga saham investor dan obligasi. Sementara itu menurut Christopher Pash dan Brian Lowell, pasar modal adalah suatu tempat melakukan pembelian obligasi dan saham perusahaan serta obligasi pemerintah. Nah, dengan demikian, pengertian pasar modal adalah sebuah transaksi yang dilakukan melalui mekanisme over-the counter atau OTC. Nah, pasar modal yaitu pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat dijualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Nah, baik yang ditertibkan pemerintah, public orkestra maupun perusahaan swasta. Nah, pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Nah, begitu ya kira-kira. Nah, selanjutnya yaitu berbeda dengan pasar uang. Lalu pasar modal menyediakan sumber uh, pembelanjaan dengan jangka waktu yang lebih panjang yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi yang menciptakan pasar dan meningkatkan kegiatan perekonomian sehat. Nah, tentu dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan pada tahun 1991, pasar modal didefinisikan sebagai suatu tempat atau sistem cara dipenuhinya dua kebutuhan dan untuk kapital suatu perusahaan merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.
Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1905, pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan berpandangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang ditertibkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, Tanda Deli ini menurut dia tahun 2001 menyebutkan pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Nah, dengan cara memperjuangkan sekuritas. Lalu menurut Keong 1995 menyatakan bahwa sebuah atau semua lembaga dan prosedur yang memberikan fasilitas instrumen keuangan jangkanya cukup panjang. Nah, istilah jangka panjang ini berarti memiliki periode jatuh tempo yang lebih dari 1 tahun. Nah, oleh sebab itu, Saud Husnan pada 98 menyatakan bahwa pasar modal dapat didefinisikan jangka panjang yang dapat sendiri, baik yang ditertibkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Nah, dengan demikian, maka pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dan pasar keuangan. Ya. Nah, Marzuki, Usman, dan kawan-kawan pada 97, pasar modal merupakan perdagangan instrumen keuangan ya jangka panjang, baik dalam bentuk modal maupun utang, baik yang diterbitkan pemerintah maupun oleh swasta. Nah, pasar modal ini merupakan konsep ruang yang lebih sempit dari pasar keuangan. Pasar modal yaitu sebuah wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana sehingga ya dana yang cukup panjang. Nah, dengan pihak yang memiliki dana tersebut, maka sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat dijual belikan, baik surat utang, equity atau saham, reksadana, instrumen likuiditas maupun instrumen lainnya. Nah, pasar modal merupakan sarana perdanaan bagi perusahaan atau instrumen lain, misalnya pemerintah ya, dan sebagai sarana bagi kegiatan investasi. Nah, pasar modal merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menggerakkan dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah, sehingga dana dari masyarakat ini masuk ke pasar modal merupakan dana yang jangka panjang. Nah, lalu apa tujuan dari pasar modal ini? Nah, tujuan utama itu yaitu pertama, memperoleh dividen ditujukan pada keuntungan yang akan diperoleh berupa bunga yang bayar oleh istiman dalam bentuk dividen. Lalu ada kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar juga menguasai perusahaan gitu kan. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada perdagangan saham yang dijual belikan kembali pada saat harga tinggi. Nah, harapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungan, maka dari situ dijual dari sahamnya. Nah, lalu ada jenis-jenis pasar modal. Nah, pasar yang pertama itu pasar perdana. Nah, pasar perdana ini adalah sebuah penjualan perdana efek atau penjualan oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek pada pasar modal perdana. Nah, efek dijual dengan harga emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi yang memperoleh dana dari penjualan tersebut. Nah, lalu pasar perdana ini merupakan pasar tempat yang intimate. Pertama kali memperdagangkan sebuah saham atau surat berharga lainnya untuk dipublik yang bisa dikenal dengan penawaran umum. Nah, atau inti lain Internal Public Offers ya.
atau IOP atau IPO. Nah, informasi mengenai suatu perusahaan yang akan menawarkan sahamnya untuk pertama kali pada masyarakat. Nah, dapat diketahui melalui proses singkat yang diiklankan minimal di dunia harian, nasional, publik, atau Agustus. Pasar sekunder. Pasar sekunder itu adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana. Berakhir pada pasar sekunder dengan efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Nah, pasar ini adalah pasar yang memperdagangkan sebuah efek atau efek setelah IPO yang berbeda hanya terjadi antar investor yang satu dengan yang lainnya, sehingga transaksi ini dapat dilepas dari fungsi bursa sebagai lembaga fasilitator perdagangan dan pasar modal. Nah, poin pasar ini hanyalah pada 4 saham telah beredar berdasarkan instrumen main yang telah ditetapkan pasar, sehingga produsernya investor melakukan offer jual yang beli yang cocok sehingga transaksi baru terjadi. Sedangkan apabila tidak ada transaksi, investor akan menunggu sampai adanya yang harganya masuk cocok ya, atau membatalkan karena ditarik kembali atau habis masa perdagangan. Nah, begitu. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kualitas ya. Naik turunnya itu cross atau efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Nah, dengan kata lain, kekuatan supply dan demand dari saham tersebut yang akan menentukan harganya. Nah, bagi efek yang dapat memenuhi syarat mendapatkan perjalanan efeknya di dalam bursa efek, sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di luar bursa efek. Misalnya kayak bursa paralel ya, over-the counter. Nah, di sini kita bisa membandingkan atau perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder, yaitu di sini ada harga, biaya, jangka waktu penjualan, cara pemesanan, lalu ada pasar perdana ya. Di situ ada harga, terus ada tetap ditentukan oleh penerbit surat berharga, sedangkan di pasar sekunder berkualitasi ditentukan oleh pengaruh supply dan demand. Nah, ataupun ada biaya, tidak ada kenaikan biaya komisi, sedangkan di pasar sekunder dikenakan biaya komisi. Nah, lalu di jangka waktu penjualan, di sini di dalam pasar perdana ada terbatas, sedangkan di pasar sekunder tidak terbatas. Cara memesannya gimana? Di dalam pasar perdana dapat dilaksanakan melalui agen penjual. Nah, sedangkan di pasar sekunder dilaksanakan oleh anggota bursa efek. Nah, begitu ya. Ini kita bisa pahami dari tabel ini. Nah, lalu ada bursa paralel. Nah, bursa paralel ini merupakan sebuah efek yang akan sebuah usaha jual beli saham dan surat berharga lainnya yang juga melibatkan pasar broker yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Nah, bagi perusahaan yang telah menerbitkan efek yang telah akan menjual efeknya melalui bursa efek, dapat dilakukan melalui bursa paralel, merupakan alternatif yang bagi perusahaan yang go public untuk memperjualbelikan efek jika memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek. Nah, paralel ini merupakan pelengkapan dari bursa efek yang ada. Perusahaan penerbit efek dapat menjual efeknya melalui bursa. Nah, tidak semua efek ya yang bisa menerbitkan perusahaan menjual sahamnya, karena kepada masyarakat dapat menjual sahamnya di bursa efek karena masyarakat cukup berat, bahkan sangat ketat ya bursa efek ini. Tidak mudah ya untuk menerbitkan efek ini. Nah, bursa efek paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go publik memperjualbelikan efeknya jika tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek.
Lalu ada kelembagaan dan penyelenggaraan pasar modal. Secara kelembagaan, pasar modal memiliki misi, fungsi, dan segmen pasar. Nah, adapun visi pasar modal ini merupakan visi pasar modal menjadi otoritas pasar modal yang berkualitas internasional yang mampu mendorong atau menguasai dan memelihara pasar sehingga berdaya saing globalnya sangat cukup luas dan mendukung perkembangan ekonomi nasional. Lalu ada visi pasar modal. Di sini terdiri dari beberapa instrumen. Yang pertama, misi ekonomi menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien untuk menciptakan perekonomian nasional. Nah, adapun misi ekonomi menciptakan ilmu kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan bagi pemodal dalam melakukan alternatif investasi. Nah, di misi modal sosial budaya mengembangkan masyarakat yang berorientasi pasar modal dalam membentuk keputusan biaya dan inflasi. Misi kelembagaan ini mewujudkan lembaga independen dan berkualitas internasional yang selalu mempengaruhi dan mengembangkan diri. Ya. Lalu fungsi, manfaat, dan pasaran pasar modal. Nah, fungsi pasar modal adalah pasar berperan penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Menurut Monir Poli pada 96, suatu pasar modal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Di sini satu, sarana untuk menghimpun dan dana masyarakat untuk mensalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. Lalu ada sumber biaya yang mudah dan mendorong menciptakan kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Yang keempat, mempertinggi definisi evaluasi sumber produksi. Dan juga yang kelima, memperkokoh peroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter pada pasar dan dapat menjadi sarana open market sewaktu-waktu. Nah, yang keenam yaitu menetapkan tingkat menuju suatu rate dan reasonable. Yang ketujuh, alternatif investasi bagi para pemodal. Para modal pasar modal menurut Marzuki, Usman, dan kawan-kawan ada 4 sarana strategi dari pasar modal perekonomian. Satu, sumber himpunan dana. Pasar modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpunan dana selain sistem perbankan yang merupakan media himpunan secara operasional. Nah, lalu ada investasi para pemodal. Nah, adanya pasar modal memberikan kesempatan kepada para pemodal tidak hanya menginvestasikan dananya pada perbankan atau real asset, tetapi juga untuk membentuk portfolio investasi atau mengomunikasikan dana pada bagian kemungkinan investasi dengan mengharapkan keuntungan yang lebih baik dan sanggup mempertanggungjawabkan jumlah risiko yang mungkin terjadi. Nah, penghimpunan biaya dan dana relatif rendah. Nah, dalam melakukan penghimpunan dana melalui pasar modal, perusahaan membutuhkan biaya yang relatif kecil ya jika diperoleh melalui penjualan saham dari pada meminjam ke bank. Nah, apabila deposito dengan tingkat bunga 15%, artinya biaya penghimpunan dana bagi bank adalah 5% per tahun ya. Seandainya bank menjual dana tersebut dalam berbentuk kredit dengan tingkat bunga 21% ya, per tahun, maka bunga sebesar 6% dari 20% dikurangi 5%. Adapun biaya yang ditanggung oleh perusahaan dalam rangka proses emisi yaitu biaya kesulitan hukum dan jasa menilai lainnya sebesar hanya sekitar 3,5% yang ditanggungkan untuk waktu selama usaha sekuler. Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kegiatan masa modal. Lembaga penyelenggaraan utama dalam sistem perdagangan. Nah, di mana dalam badan pengawasan pasar modal ini, di pasar modal Indonesia, lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal adalah Badan Pengawasan Pasar Modal atau BAPEPAM ya. Nah,
Keberadaan BPM ini dimaksud untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur dan wajar, ya, dan bisa mengelindungi kepentingan modal dari masyarakat. Nah, perlindungan ini yang dimaksud adalah perlindungan yang tidak fair dari emiten, seperti informasi yang tidak benar, ya, bahwa adapun dari perusahaan, lembaga, dan profesi yang berkaitan dengan pasar modal seperti jual beli saham harus dapat dipenuhi dengan ketentuan yang berlaku. Itulah pengawasan. Lalu pada awal Bapeten ini selain menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar, ya, pasar uang dan modal, juga menjadi badan pelaksanaan bursa efek, ya, pada tahun 1976 sampai 1990. Nah, dengan demikian selain bertindak sebagai penyelenggara atau pelaksana, Bapeten ini sekaligus merupakan eh, pembina dan pengawas atau wasit sekaligus pemain, ya, gitu. Dualisme Bapeten ini ditiadakan pada tahun 1990. Nah, dengan keluarnya Kepres nomor 35 pada tahun 90 dan SK Menko pada tahun 1948 sampai 90, hal ini disebabkan pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia, tiga usaha yang wahana investasi bagi para pemodal, ya. Nah, serta memiliki peranan strategis, ya, untuk menunjukkan pembangunan nasional, wajar, ya kan, serta melindungi kepentingan modal kelompok. Nah, tugas badan pengawasan ini di pasar modal menurut Kepres nomor 353 tahun 90. Nah, ada beberapa. Satu, mengikuti perkembangan dan mengatur, ya, pasar modalnya sehingga efek dapat tawaran dan berpandangan secara teratur, nah, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Yang kedua yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga, ya, seperti usaha efek, lembaga keliling, penyelesaian dan penyimpanan, reksadana, perusahaan efek dan program, memberi pendapat kepada Menteri atau Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Lalu kawasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal pada pasal 3 dan pasal 4 adalah kewenangan yang sesuai dengan standar dan prinsip hukum pasar modal global, ya, ataupun wewenang BPM tercantum pada bab 2 UUPM yang di dalam garis besarnya mencakup sekaligus, ya. Nah, ini ada beberapa dari yang mengeluarkan izin, ya, mengeluarkan izin untuk pusat efek, ya, izin untuk perorangan, menyetujui pendirian bank, menyetujui pencalonan atas pemberhentian komisaris, ya, terus memeriksa dan menyelidik setiap pihak yang terjadi pelanggaran terhadap UMKM ini, membekukan atau membatalkan, ya, menghentikan transaksi bursa efek, menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek, dan terakhir menindak sebagai lembaga banding bagi yang dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga keliling dan penjamin. Ini ada bursa efek nih. Lembaga yang menghasilkan perdagangan efek adalah bursa efek di Indonesia. Bursa efek berdasarkan bentuk seorangan, dan bursa efek ini melakukan jual beli saham dengan menggunakan jasa perusahaan efek yang menjadi anggota bursa efek. Ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Di sini lembaga ini menyediakan jasa keliling, ya, keliling yang menjamin menyelesaikan transaksi bursa. Lembaga keliling ini menjamin sebagai pihak yang menyelesaikan jasa keliling dan menjamin penyelesaian transaksi bursa yang keliling dan menjamin penyelesaian transaksinya itu bisa tersimpan, gitu, ya, di sini. Nah, perusahaan efek dapat menjalankan menjalankan usaha sebagai penjamin emisi, atau perusahaan ini merupakan perataan perdagangan oleh efek atau manajer investasi secara memperoleh izin dari Bapepam. Nah, bursa efek mempunyai tugas untuk menyediakan sarana pendukung
yang memadai agar niat para pelanggan yang diwakilkan kepada perantar pedagang efek mencapai dalam proses passion. Nah, lembaga menunjang pasar modal. Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibantu oleh lembaga profesi menurut yaitu sebagai berikut. Penjamin efek ya, memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar gitu, dengan waktu yang efek yang berlaku. Dalam menunjukkan penelitian pendaftaran emisi, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang bagus berhubungan dengan emisi dokumen-dokumen yang terdaftar di emisi. Mengatur penyelenggaraan emisi, pendistribusian efek, dan menyiapkan sarana penunjang. Nah, aturan publik. Tugas akuntan publik adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ya. 2. Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi atau tidak. Yang ketiga, memberikan petunjuk pelaksanaan cara pembuktian. Lalu konsultan hukum, di mana tugas konsultan hukum ini meneliti aspek-aspek hukum ya, komitmen dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha komitmen. Lalu notaris ini bertugas membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar ya. Lalu ada agen penjual, di mana agen ini terdiri dari atas perusahaan pialang, ya, broker atau dealer yang bertugas manufaktur yang akan memesan efek ya. Nah, kita bisa memesan atau menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. Lalu perusahaan menilai. Nah, perusahaan menilai diperlukan apabila perusahaan Eijkman akan melakukan penilaian kembali ya, aktivitas penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui besarnya bila wajar aktivitas ini menurut perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal. Lembaga penjualan emisi obligasi. Dalam emisi obligasi disampaikan lembaga penunjang untuk emisian juga dikenal sebagai berikut. Jadi 1. Wali amat ya, tugas wali amat ini antara lain menganalisis kemampuan dan kualitas investment, melakukan penilaian terhadap bagian atau seluruh harta kekayaan emiten ya yang diterima oleh sebagai penjaminan. Terus memberikan nasihat yang memperhitungkan oleh agen, melakukan pengawasan yang terhadap pelunasan pinjaman ya. Lalu ada melakukan tugasnya agen utama pembayaran, mengikuti secara terus menerus perkembangan pengelolaan perusahaan ya. Terus membuat penjerjian penghematan sebagai pihak komitmen, memanggil rapat umum memang obligasi ya. Sini tugas-tugasnya. Nah, kewenangan atau penanggung pertanggungjawaban atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi serta menggunakan dari ini kepada pihak pemegang. Nah, agen pembayaran ya, di sini agen pembayaran bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun ya. Lalu lembaga penunjang sekunder, lembaga ini merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam melaksanakan transaksi jual beli di bursa efek. Lalu ada pedagang. Nah, selain melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedagang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta meningkatkan ekuitas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu. Nah, lalu ada perantara pedagang, broker petugas manajer jual beli order beli investor ya. Lalu ada perusahaan efek atau perusahaan sekuritas dapat menjalankan suatu atau beberapa kegiatan baik sebagai penjamin emisi, perantara atau pedagang efek, manajer investasi maupun penasehat investasi. Di sini ada biro administrasi yang mana yaitu pihak berdasarkan kontak dengan emiten secara teratur penyediaan jasa-jasa melaksanakan pembukuan transfer dan pencatatan pembayaran dividen berbagai opsi. Nah, lalu reksadana yang mana reksadana ini merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat
Nah, pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada dalam portfolio efek oleh manajer ya, manajer investasi. Sehingga reksadana merupakan sebuah perusahaan yang berkaitan dengan mengelola perdana investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal atau pasar uang ya oleh manajer investasi. Nah, baik, ini saja yang saya presentasikan, apa yang dipaparkan. Semoga menjadi ilmu bagi saya sendiri dari pengetahuan bagi saya dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.